sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Pemirsa, hidup bukan hanya serangkaian peristiwa, tetapi juga sederet pilihan yang mengandung konsekuensi. Apa pilihan hidup Anda saat ini? Apakah Anda memilih kesehatan sebagai prioritas? Atau kelak Anda terpaksa dihadapkan pada pilihan berbaring saja di ranjang dan pasif? Saya Coki Sitohang, inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, 718 episode yang lalu, berarti di belakang, sahabat saya ini, tamu istimewa kami, hadir mengisi episode ke-1000. 718 episode setelah pertemuan dengan beliau, kami bertemu kembali. Selamat datang yang tersohor dan salah satu yang menjadi role model dalam dunia hiburan Indonesia, Indra Bekti. Apa kabar? Good to see you, guys. Ya nggak terasa ya, udah 718 episode kemudian saya hadir di sini ya. Kak Bekti waktu hadir di episode ke-1000 itu episode khusus, itu istimewa. Ya, betul. Karena kami semua mengikuti cerita hidup Kakak Bekti dan terutama peristiwa tahun 2022 waktu itu yang membuat kami semua sedih. Tapi kami berdoa saat itu, minta Tuhan supaya intervensi kehidupan Kakak Bekti supaya Kakak Bekti punya kesempatan kembali untuk berkarya. Amin. Dan disinilah Kak Bekti hadir kembali. Pemirsa, beliau sudah menggunakan teknologi laser. Ini kabar baik. Dia akan cerita nanti lebih jauh. Alhamdulillah. Bapak Idon, Mbak Preti, selamat datang kembali. Iya dong. Abang kami, Mbak kami. Salam sehat. Kalian kok tambah Salam muda? sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong. Oh ye. Pemirsa, episode ini akan jadi spesial dan khususnya buat Anda yang mengikuti perjalanan hidup Indra Bekti. Anda masih ingat nggak apa yang beliau ceritakan di episode ke-1000 beberapa bulan yang lalu? Kita cek bersama. Indra Bekti, seperti yang sudah banyak diketahui, presenter ternama ini pernah mengalami stroke pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah setelah serangan stroke itu yang ngebuat saya itu, maksudnya ini karena memang kita masih kayak menggunakan kayak semacam vision gitu ya namanya ya gitu. Jadi di sini tuh ada kabel gitu yang untuk mengeluarkan cairan di kepala. Nah, jadi ya ini cukup ngebuat kualitas hidup aku juga cukup kalau boleh dibilang kurang maksimal begitu ya. Beberapa waktu lalu, Indra Bekti pernah hadir di Go Healthy menceritakan betapa pedihnya perjuangan untuk bisa pulih dari stroke. Beruntung, ia selalu mendapatkan support dari keluarga tercinta. Sebelum terkena stroke, Indra Bekti memang mengaku bahwa dirinya punya riwayat hipertensi dan kerap kurang tidur pada malam hari karena faktor pekerjaan. Hingga suatu hari, saat bekerja, ia tiba-tiba hilang kesadaran. Nah, sehingga pada saat itu ya jadi hidupnya kerasa bahwa kok masih suka pusing-pusing, masih suka
tidurnya tuh ngerasa kurang gitu. Nah, jadi mungkin saya butuh sesuatu yang mungkin bisa membuat saya bisa lebih berkualitas lagi hidupnya. Kini, kabarnya Indra Bekti sudah jauh lebih sehat. Ia sudah lebih memperhatikan pola hidupnya dengan baik. Selain itu, dirinya juga rutin menggunakan teknologi laser. Saya banyak menemukan bukti-bukti ya dari orang-orang yang udah sehat dan diberbantukan oleh teknologi laser ini gitu. Lihat dari testimoni-testimoni mereka dan akhirnya saya dipertemukan dengan acara ini gitu ya. Nah, dari situlah itu aku ngebuat bahwa saya merasa ya bahwa ini tepat sekali buat saya dan yang penting adalah kita harus rutin menggunakannya dan setiap hari kita pakai dan rasakan langsung manfaatnya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teknologi laser ini yang membuat kualitas hidup saya jadi semakin bagus, semakin baik dan juga tentunya semakin sehat. Terima kasih teknologi laser. Jadi gimana rasanya pakai laser itu? Pakai laser itu alhamdulillah sangat membantu ya. Jadi lebih enteng, tidur lebih lelap gitu. Terus nafsu makan jadi lebih enak gitu dibanding sebelumnya ya gitu. Dan Sebelumnya susah tidur? Jadi betul susah tidur. Oke. Kita main benar salah dulu. Oke. Ini ada pernyataan nih Kak Bekti. Viral biasanya bikin orang bingung, ini benar apa enggak sih? Nah, kita buktikan sekarang. Mata mendadak buram, pertanda stroke. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Itu memang saya orangnya tuh mungkin agak capean gitu kan ya. Terus udah gitu sering burem-burem gitu. Terus tiba-tiba aku kena stroke itu kejadian itu. Itu benar-benar mengalami mata buram? Aku ya mungkin ini pendarahan ya. Kena pendarahan ke mata. Oke. Gitu dan sebelah kiri, mata kiri ini sampai sekarang itu masih buram dan masih ada kayak scratch di mata itu. Saya ingat tuh, itu ceritamu terakhir juga di episode itu ke-1000. sampai sekarang masih. Jadi Kak Bekti, ini berdasarkan pengalaman pribadimu, sebelum kena stroke itu memang sudah mengalami mata mendadak buram, begitu? Ya, betul. Makanya dibilang ini pernyataan yang benar menurut saya. Indra Bekti. Kita tanya ke Bang Taidon, praktisi kesehatan, sekaligus ini menegaskan Bang, sebenarnya pernyataan ini benar atau salah? Tepat ya, pernyataan ini benar. Jadi di sini kata kuncinya Pak, mendadak ya. Kalau perlahan bertahap mungkin yang bisa dijadikan dugaan itu adalah masalah gula darah ya. Misalnya ada katarak ya. Tapi kalau mendadak tiba-tiba buram atau mungkin ada versi yang lain tiba-tiba seperti ada tirai yang nutup gitu. Set gitu. Tirai tutup. Nah, itu mungkin pertanda stroke. Anda bisa lihatnya ada ilustrasi gambar pembuluh darah di mata. Lihat kan betapa banyaknya pembuluh darah di mata itu dan pembuluh darah di mata itu tipis-tipis sebetulnya udah terlalu longgar ini karena sebetulnya pembuluh darah di mata tuh 100 kali lebih rapat dari ini. Nah, ketika ada penyumbatan dan kemudian tidak tahan, dia bisa pecah pembuluh darah di mata yang bisa menyebabkan rabun. Atau mungkin ada di saraf mata itu yang area sekitar saraf mata itu yang memang sudah tidak berfungsi atau tertekan karena ada pecahnya pembuluh darah. Dan itu kan sinkron dengan apa yang dialami sama Mas Indra ya, ada pecah pembuluh darah di otak. Jadi pemirsa, jika Anda punya masalah tiba-tiba, masalah penglihatan yang tiba-tiba, apakah tiba-tiba buram atau tiba-tiba seperti ada tirai, saya minta Anda segera ke pusat kesehatan atau ke rumah sakit terdekat untuk segera diperiksa. Mata mendadak buram pertanda stroke adalah pernyataan yang benar. Ya, betul. Antisipasi ya. Nah, tadi sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita sempat cek lagi nih. Ya. Berarti tadi itu ada di angka 115/76. Ya. Dan sebelumnya pada saat 718 episode yang lalu ada di angka 136/83. Ya. Dan ini sebenarnya kita udah sama-sama lihat ya bahwa ada tekanan darah yang lebih terkendali. Betul. Ya, betul. Terlebih lagi, nah ini kolesterolnya dulunya 245, kolesterolnya syuting, tinggi ya? pemirsa di rumah. Syuting Nah, pertama. sekarang kolesterolnya sudah ada di angka 172. Menggembirakan loh ini. Deh, wajahnya nggak bisa bohong. Iya, bener. Wajahnya nggak bisa bohong loh, beneran loh. Lebih seger ya. Iya, betul. Di sini saya apresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Mas Indra. Pastinya nggak mudah, tetapi diusahakan ya. Betul sekali. Pola hidupnya dijalankan, berobat rutin ke dokter, konsumsi obat-obatan secara rutin, dan beliau ada menggunakan teknologi laser. Benar. Betul sekali. Jadi apa yang paling berkesan pakai laser selama ini? Ya, jadi
apa yang sekarang kita harapkan ya di dalam kehidupan ini tuh kembali ya, setelah kemarin mungkin sepertinya tuh skeptis banget dengan hidup ini gitu ya, bahwa kayaknya tuh nggak bakal bisa kembali lagi dengan seperti dulu lagi gitu, dan ternyata ya kok ada ya secerca harapan itu gitu loh. Dan ada akhirnya, dan terbukti gitu bahwa setelah pakai ya aku seperti sekarang ini gitu. Anda mulai penasaran kan bagaimana kerjanya teknologi laser? Saya serahkan pada kalian berdua. Nah, jadi laser itu yang membuat seorang indra bekti bisa berenergi dan lebih mudah tidur adalah pertama ketika dia membantu mengurai penggumpalan darah. Dengan adanya laser, penggumpalan darah itu terurai. Nah, darah yang menggumpal itu menyebabkan darah ini, nah seperti ini nih penggumpalan ini nih. Ada 3 warna laser, penggumpalannya terurai, darah menghantarkan gula dan oksigen, energi merasa tiba-tiba naik. Dan ini semua yang menggunakan teknologi laser bisa merasakan cerita yang sama. Energinya naik. Ketika energi naik, berarti kita bisa punya tenaga untuk melakukan banyak hal. Kedua, di dalam sel tubuh kita ada yang namanya mitokondria. Gambarnya seperti ini. Nah, mitokondria inilah yang nanti memasak energi, kemudian meningkatkan NO juga, dan meningkatkan ATP untuk siap pakai. ATP itu adalah kayak bahan bakarnya. Ya, kalau Anda sebut gula darah itu kayak bahan bakar mentahnya, bahan bakar siap pakainya namanya ATP. Dan saya minta Anda bisa pakai teknologi lasernya sekarang juga. Manfaatnya apa? Nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menembus berbagai lapisan kulit. Kita sama-sama lihat. Nah, ketika dia menembus, dia akan melewati lapisan kulit terluar, tengah, dalam, dan mencapai pembuluh darah. Apa yang dikerjakan? Sinar laser ini akan membantu pembuluh darah Anda secara optimal memproduksi zat NO atau nitric oxide. Bahasa Indonesianya adalah oksida nitrit. Nah, zat NO yang dihasilkan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Fungsinya dia melebarkan pembuluh darah seperti ilustrasi berikut. Nah, ketika pembuluh darahnya itu melebar, otomatis aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menjadi lebih terkendali, dan juga pengentalan darah ini bisa kita turunkan. Dan ini bermanfaat untuk orang-orang yang mengalami hipertensi atau calon hipertensi, prehipertensi. Tujuannya adalah agar tekanan darah lebih terkendali. Tetapi jauh dari itu, nitric oxide juga bermanfaat sebagai neuroprotektor, sebagai penjaga sel-sel saraf. Jadi dia bisa menjaga fungsi organ vital saraf, jantung, dan juga ginjal. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan untuk Anda pemirsa di rumah yang lagi berjuang pulih dari stroke, berbaring di atas ranjang, tidak bisa bergerak atau mengalami kelumpuhan. Ayo jangan patah semangat. Ingat, Mas Indra Bekti hari ini hadir untuk memberikan dan membuktikan kepada kita semua bahwa itu bisa loh. Stroke ini bisa kita atasi dan juga kita cegah terjadi stroke berulang. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol, maka dipastikan ini adalah sebuah alat kesehatan yang sudah lebih dari 10 tahun eksis di Indonesia, dan terbukti juga bagi mereka yang menggunakannya sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Pemirsa, Kak Bekti pakainya rutin loh, 2 kali sehari. Durasi pemakaiannya antara 15 hingga 60 menit. Dan Anda bisa tetap melakukan kegiatan sambil melakukan terapi ini. Maka saat itu dan dalam proses berjalan Anda bisa merasakan manfaatnya, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kami juga pengen kasih tahu pemirsa dan juga Kak Bekti, ya, ada kabar baik nih. Apa tuh? Produk AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi pemirsa, take action sekarang. Segera hubungi kami untuk mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol dengan menelepon kami. Nomor teleponnya tersedia, ini jalur aman untuk Anda. Tim call center menunggu untuk melayani Anda. Dapatkan promonya dan juga program cicilan 0% ini semua untuk kebaikan Anda. Pastikan pemirsa mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Ingat, teknologi laser
ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ada yang umurnya 40-an seperti kami, ada yang 50-an, ada lansia, ada juga remaja menuju usia dewasa. Kita semua perlu kualitas darah dan pembuluh darah yang baik karena itu menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ada Indra Bekti di sebelah saya. Ya. Dan dia adalah bintang tamu yang spesial. Bukan karena pesohor, tetapi karena punya peristiwa kehidupan dan pilihan-pilihan hidup yang gak gampang di masa lalu. Soal kelirunya, benarnya, itu dikembalikan pada beliau. Tapi yang penting hikmahnya kita dapatkan. Oh iya, bagi yang penasaran, ini bukan infotainment, tapi saya kasih tahu, Indra Bekti sudah kembali ke industri. Yes, I'm back. You're back ya? Bekti is back. Bekti is back. Nah, Terima kasih banyak. terus Mbak Dila pakai juga Betul pakai. lasernya. Iya, pakai juga. Ada cerita apa dari pasangan ketika dia pakai laser? Adakah satu keluhan tertentu? Dila itu juga susah tidur juga, sama seperti saya, sehingga kita berdua pakai ini, jadi berdua itu kita tidurnya jadi lebih cepat gitu. Biasanya jam 12 baru tidur gitu. Ini jam 10-an kita udah di kamar, kita udah peluk-pelukan, terus bobo sama-sama. Jadi tidurnya berkualitas. Ya, betul. Berapa jam dapatnya? Ya, 8 jam, Good. kadang 6 jam gitu. Nah, sekarang pemirsa, kami mau kasih lagi Anda informasi penting di Tahukah Anda berapa lama otak bisa bertahan tanpa oksigen? Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan otak mengalami kekurangan oksigen. Pertama, stroke. 2, henti jantung. Yang ketiga, keracunan gas, gangguan paru, tenggelam, dan masih banyak lagi. Yang paling sering adalah stroke dan henti jantung. Jadi saya akan bahas 2 ini nih. Stroke sendiri memang tidak langsung serta-merta menyebabkan sel-sel saraf mengalami kematian. Tetapi semakin lama mendapatkan penanganan, semakin banyak kerusakan yang terjadi. Hanya dalam waktu 5 menit saja, sel-sel saraf sudah mengalami kerusakan. 1 jam setelah terkena serangan stroke, diperkirakan ada 120 juta sel saraf yang rusak. Dan otak menua 3,5 tahun lebih cepat. Dan itu sifatnya akumulatif. Dalam arti kalau dia telat penanganan 10 jam, bayangin otaknya menua 35 tahun dari seharusnya. Itu 1. Henti jantung sendiri. Dalam waktu 10-30 detik, aliran listrik di permukaan otak langsung berhenti. Dalam waktu 4 menit, udah terjadi kerusakan permanen. Dalam waktu 5 menit terjadi kematian. Dari informasi tersebut kita bisa simpulkan aliran darah, pembuluh darah menuju ke organ otak ini harus dalam keadaan baik. Ya. Baiknya gimana? Ya terapkan gaya hidup sehat. Kontrol ke dokter, cek kesehatan secara rutin, ada tensi tinggi, kolesterol, gula darah, ya harus diatasi. Dan Anda bisa lengkapi ini semua dengan menggunakan teknologi laser. Terima kasih infonya, Mbak Preti. Kembali lagi ke Mas Bekti sekarang. Nah, biasanya kalau pakai laser lagi ngapain aja? Ya, biasanya kalau lagi mau keadaan mau tidur, menuju tidur. Itu berarti malam? Malam. Kalau pagi mau berangkat kerja dalam mobil, kita pakai. Ada satu alat kabel ekstensinya, itu namanya intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung. Menghantarkan laser itu langsung cepat ke area rongga kepala. Dipakai apa enggak? Nah, itu tuh kayaknya aku nggak kepake deh. Ini curiga nih saya ini. Belum dipakai ya? Belum. Nah, kenapa? Ya aku nggak tahu itu buat apa ya. Nah, harus diingetin lagi nih. Oh, gitu. Pemirsa, kami ingin memaklumi Anda yang sudah lihat ada teknologi laser dalam satu kotak, tapi sering kelupaan pakai intranasalnya. Nah, ini itu penting dia. banget Kak Bekti. Oke. Kasih tahu dong. Teknologi intranasal itu, ini sekaligus ngingetin Ya. Mas Bekti sama pemirsa. Jadi dia ada sinar laser langsung menyinari bagian hidung. Sehingga itu ada yang namanya advantage atau keuntungan kecepatan. Jadi Mas Indra bayangin kalau pakai teknologi lasernya di pergelangan, bukannya tidak bermanfaat ke otak, iya, tapi butuh waktu. Ya. Tapi kalau pakai intranasal, lihat tuh langsung nyampe di situ. Ya. Langsung instan cepat bekerja. Sementara yang di tangan bekerja, di tangan juga jalan nih.
yang di hidung bekerja. Sehingga apa? Sehingga membantu lebih cepat sirkulasi darah di sekitar wajah duluan. Ini duluan yang kena, karena kan pertama kali terkena kan dia. Ya. Membantu nanti mata supaya penglihatannya lebih membaik, yang punya masalah sinusitis bisa berkurang, reaksi peradangannya, kulit wajah bisa menjadi lebih awet muda. Ini banyak ibu-ibu yang respons bahwa kulitnya kok jadi berseri-seri ya, karena aliran darah di kulit lebih lancar. Nah kemudian karena ada dipasang di intranasal, karena lebih cepat ke otak, maka nanti kemampuan untuk mendapatkan suplai darah di otak itu lebih baik. Sehingga apa? Membantu mengurangi risiko Alzheimer, pikun, membantu meningkatkan kualitas tidur, dan membantu daya pikir supaya lebih baik. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation merupakan salah satu teknologi yang bersinergis dengan teknologi laser. Bisa bantu proses pemulihan stroke. Cara kerjanya adalah teknologi NMES ini nantinya akan memberikan stimulus pada saraf dan otot, ya, otot-otot gerak, seperti bisa Anda letakkan pada lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah, tungkai atas. Tujuannya adalah untuk menggerakkan otot secara pasif. Ketika otot bergerak, maka otomatis bisa membantu mencegah terjadinya penyusutan otot. Karena otot selain berfungsi untuk sistem gerak, juga berfungsi untuk membakar gula dan lemak. Otot yang optimal akan membantu pergerakan Anda menjadi lebih baik. Gunakan teknologi NMES, terutama pada sisi yang mengalami kelemahan, harapannya adalah penyusutan otot bisa terjadi, membantu proses pemulihan dengan lebih baik, dan tentunya adalah yang terakhir membantu untuk percepat proses pemulihan stroke. Jadi untuk pemirsa di rumah yang saat ini mengalami stroke, yuk berjuang, jangan putus asa karena ada teknologi laser dan teknologi NMES yang dapat membantu Anda. Kakak Indra Bekti dengan riwayat kesehatan sebagai berikut: hipertensi, tekanan darah sistoliknya sampai 180. Bahkan pengakuan beliau tadi sempat mencapai 200. Sering kurang istirahat karena faktor pekerjaan, terkena stroke di tahun 2022, pecah pembuluh darah di otak. Penglihatannya sempat terganggu, bahkan sampai hari ini masih terus pemulihan, kadar kolesterolnya mencapai 245. Dan menggunakan teknologi laser sejak saat itu sampai hari ini tensinya 115/76, normal. Belum selesai, saya ceritakan lagi. Sekarang kadar kolesterol di 172, terkendali. Seringkali memang kesehatan tidak menarik ketika kita masih memilikinya, dan menjadi sangat menarik ketika kita udah kehilangan. Dan hari ini Mas Indra sudah pernah kehilangan, pemirsa juga sudah pernah kehilangan. Yang saya ingatkan adalah mulai menjalankan pola hidup sehat, mau makan sehat, mau olahraga. Kalau dokter perintahkan minum obat, kerjain. Tambahkan dengan penggunaan teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda. Teknologi laser bukan segala-galanya. Yang penting adalah teknologi laser membantu semua pola hidup sehat Anda. Saya berharap Anda bisa mempunyai teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda. Pakai sekarang juga, sebab ini penting buat Anda. Dengan hormat, Kak Bekti sampaikan kepada pemirsa kita yang mengalami situasi mirip seperti Kak Bekti, ada yang lagi berusaha bangkit dari masalah stroke-nya, atau bahkan anak-anak muda, ajak mereka pakai laser. Silakan. Ya. Jadi untuk semua teman-teman yang saat ini sedang berjuang dalam kesehatannya, siapapun itu, yuk, yang lagi sakit kayak, yang mungkin sekarang masih sehat kayak, yuk sekarang siapapun kita semuanya pakai teknologi laser ini karena memang membantu kesehatan kita dan juga untuk menjaga kualitas hidup sehat kita. Jadi mari yuk, jangan sungkan dan jangan ragu-ragu lagi, gunakan teknologi laser ini. Wow, dahsyat, keren. Bekti, thank you ya. Sama-sama. Sukses selalu, makin sukses. Amin. Tahun ini jadi tahun terobosan. Amin. Bang Paidon, thank you. Mbak Preti, terima kasih. Inilah alat kesehatan yang sudah eksis lebih dari 10 tahun di Indonesia dan telah membantu masyarakat Indonesia penggunanya meningkat kualitas kesehatannya. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah dirancang sedemikian rupa untuk menembus titik akupuntur secara aman. Dan tadi sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Tujuannya adalah di pergelangan tangan kiri kita untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pemirsa, penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga Anda dan saya boleh berharap terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya.
Produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Segera dapatkan dokter laser atau Aculaser dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca Anda. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.